Kenapa banyak ustadz meminjam uang di bank? Apakah meminjam uang di bank sudah bukan lagi suatu hal yang riba? Pertanyaan ini muncul ketika saya sedang dalam perjalanan pulang bersama teman. Dia tiba-tiba bertanya kepada saya, "Kenapa ya sekarang banyak ustadz yang minjem uang di bank? Apakah itu artinya minjam uang di bank sudah tidak lagi dianggap riba?" Karena saat itu kami sedang naik kendaraan sepeda motor, ngobrol panjang lebar tentu tidak memungkinkan. Tapi pertanyaan ini terus terngiang di kepala saya. Nah, di video ini, saya mau mencoba bahas pertanyaan tersebut dari sudut pandang yang santai tanpa menghakimi siapapun. Tapi tentunya disclaimer dulu. Saya bukan ustadz, bukan juga ulama, dan bukan juga santri. Dan nggak punya kapasitas buat menjawab ini dari sudut pandang agama. Yang mau saya lakukan adalah melihat fenomena ini dari sisi logika dan filosofi. Kita semua tahu bahwa ustadz adalah orang yang paham hukum halal dan haram. Mereka pasti tahu bahwa riba itu adalah dosa besar. Tapi kenapa ada ustadz yang tetap meminjam uang di bank? Kalau kita melihat, fenomena ini sebenarnya mirip dengan banyak contoh lain di kehidupan sehari-hari. Orang tahu bahwa merokok itu merusak kesehatan, tapi orang-orang tetap merokok bukan? Koruptor tahu kalau korupsi itu merugikan banyak orang, tetapi mereka tetap melakukan hal itu. Seseorang tahu bahwa berbohong itu tidak baik, tapi masih banyak orang yang berbohong di situasi-situasi tertentu. Pertanyaannya, kenapa sih manusia kadang melakukan hal yang bertentangan dengan prinsip atau keyakinan mereka? Jawabannya gak sesimpel hitam dan putih. Ada banyak faktor yang mempengaruhi keputusan seseorang. Untuk membahas ini lebih dalam, kita perlu melihat dua pendekatan. Satu, determinisme, dan dua, kehendak bebas atau free will. Tapi dalam video ini saya akan membahas dari sisi determinisme saja. Determinisme adalah pandangan yang mengatakan bahwa semua yang terjadi, termasuk tindakan manusia, adalah hasil dari rangkaian sebab akibat yang sudah ditentukan sebelumnya. Jadi menurut teori ini, manusia sebenarnya tidak benar-benar punya kebebasan untuk memilih. Dalam kasus ustadz yang meminjam uang di bank, keputusan itu mungkin dipengaruhi oleh banyak hal, seperti tuntutan ekonomi, kebutuhan keluarga, pengaruh lingkungan, tekanan psikologis, pengalaman hidup, dan lain sebagainya. Menurut determinisme, semua faktor itu saling terkait dan akhirnya menentukan keputusan seseorang. Dengan kata lain, pilihan ustadz bukan murni keinginan bebas dia, melainkan hasil dari kondisi yang ada di sekitarnya. Tapi kalau semua sudah ditentukan, apakah manusia benar-benar tidak punya kendali atas hidupnya? Bukankah banyak contoh orang yang berhasil melawan tekanan lingkungan untuk membuat keputusan yang benar? Disinilah konsep kehendak bebas atau free will masuk. Kehendak bebas percaya bahwa manusia punya kemampuan untuk memilih, meskipun ada tekanan atau pengaruh dari luar. Dalam kasus Ustadz tadi, mungkin ada yang memutuskan untuk mencari solusi lain meski itu sulit. Dan ini bisa jadi bukti bahwa manusia masih punya kendali atas tindakannya sendiri. Jadi siapa yang bertanggung jawab? Kalau kita lihat dari sudut pandang determinisme, keputusan Ustadz tadi adalah hasil dari pengaruh lingkungan, kondisi ekonomi, tekanan sosial. Jadi apakah adil menyalahkan mereka sepenuhnya? Di sisi lain, kalau kita percaya kehendak bebas, kita juga bisa berargumen bahwa mereka sebenarnya punya pilihan lain meskipun itu sulit. Dari sini kita belajar bahwa perilaku manusia itu nggak pernah sesederhana kelihatannya. Sebagai penutup, saya ingin mengajak Anda berpikir, apakah Ustadz yang meminjam uang di bank benar-benar tidak punya pilihan lain? Ataukah keputusan itu adalah hasil dari tekanan lingkungan dan kebutuhan mendesak? Topik ini masih panjang untuk dibahas, terutama soal kehendak bebas, yang akan saya bahas di video berikutnya. Kalau Anda tertarik dengan diskusi seperti ini, jangan lupa follow channel ini, dan terima kasih.